Cek sound. Ya, selamat datang lagi teman-teman di channel saya. Oke, jadi di beberapa video yang lalu saya membahas secara komprehensif ya. Jadi pergerakan Bitcoin selama sebelum halving nih, di pre-halving, dan juga kita fokus di dua video kemarin itu tentang penurunan Bitcoin yang terjadi ya. Jadi memang penurunan disebabkan oleh adanya isu akan adanya ya pemanasan konflik lah, akan adanya isu perang di Timur Tengah antara Iran dan Israel. Nah, ini juga ternyata semakin ruwet lagi nih. Ternyata memang semalam Iran itu sudah melancarkan serangan ke Israel. Nah, ini ada beritanya dari CNN ya. Jadi kalau saya baca sekilas ternyata memang Iran ini melancarkan serangan karena memang disebabkan sebelumnya jadi ada gedung kapital Damaskus ini diserang terlebih dahulu oleh Israel ya, yang menyebabkan ada kematian lah di pihak Iran. Nah, Iran tuh sebetulnya membalas serangan tersebut ya. Jadi berdasarkan berita seperti itu. Nah, yang bikin ruwet itu ya pertama Israel juga bebel ya, malah dia bersikap kayak saya kalem lah gitu, terus kita juga kuat katanya gitu, terus diperburuk juga kemarin ya. Memang katanya Amerika akan membantu jika Israel akan melakukan penyerangan terhadap Iran ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini tentunya menyebabkan juga ketakutan di market ya. Jadi di hari-hari sebelumnya itu masih isu akan adanya perang. Nah, sekarang sudah dimulai oleh Iran gitu melancarkan serangan. Nah, ini jelas akan sangat berdampak ke aset-aset berharga, sekali lagi kripto atau saham, bahkan ke emas, minyak juga ya, sudah akan berdampak. Nah, ini juga tinggal tunggu waktu nanti untuk saham-saham Indonesia, karena saat ini masih libur ya, libur lebaran. Jadi sepertinya di besok atau Selasa itu pasti akan terdapat penurunan juga. Itu menurut saya, murni menurut saya. Oke, nah jadi berkaitan dengan penyerangan atau ketakutan di market ini, kita juga bisa lihat beberapa indikator Fear and Greed Index ya, memperlihatkan bahwa ada penurunan dari yang sebelumnya. Memang investor atau trader itu sifatnya sudah greed atau rakus ya. Ini sudah menuju atau turun signifikan ke sekarang mungkin akan masuk ke normal atau greed ya, yang sebelumnya di extreme greed. Jadi kalau kita lihat di Cointree, di indikator dia saat ini 72 ya, atau greed. Kemudian ada di alternative.me, ini juga sama 72 atau masuk ke dalam grid. Nah, kita lihat di sini last week dia masih extreme grid ya. Dan juga last month dia bahkan di 80. Ini sudah grid banget. Kemudian kalau di hitungannya Binance dia juga 72, yaitu grid, masuk ke dalam kategori grid. Kemudian di CoinStat juga sama, dia ada di 72. Nah, yang berbeda ini ada di CoinMarketCap ya. Jadi berdasarkan indikator mereka saat ini sudah masuk ke fase grid dan bahkan mau masuk ke fase. Jadi kalau di CoinMarketCap itu beda ya indikatornya, tidak seperti koin-koin maksudnya tidak seperti website lain. Sampai ngeblank nih. Website lain, jadi di CoinMarketCap jadi dia dibagi ke dalam 5 fase ya.
Jadi setelah extreme greed turun ke greed, kemudian ke di sini ada netral nih. Jadi nanti setelah dia melewati batas gridnya, dia akan masuk ke netral. Oke, jadi ya inilah yang terjadi gitu ketika memang ada isu-isu besar. Ini investor-investor atau trader, khususnya retail ini akan sangat ketakutan ya. Dia akan cabut uangnya dan memasukkan ke aset yang lebih pasti. Dan kita tahu juga dolar ini sedang menguat ya, bahkan terhadap rupiah saat ini sudah 16.000 sekian lah. Kalau kita lihat di Tether atau USDT ini harganya sudah mencapai 16.000 hampir 500. Jadi itu sangat tinggi sekali ya, bahkan bisa mungkin ke 17.000 atau sampai 20.000. Mungkin ya itu kalau misalkan gini terus. Oke, kita lihat lebih jauh di coin market cap, dia punya indeks. Nah, jadi di coin market cap ini sudah sampai sudah ada di threshold fase greed ya. Dia sudah masuk ke netral. Nah, ini juga sebetulnya untuk mostly di market sebetulnya bagus ya. Jadi ini dengan kata lain menyortir investor-investor atau trader yang gambler atau spekulan. Dia mungkin kalau misalkan masuk ke dalam fase netral atau fear, ini sudah menyortir atau menyisakan trader-trader yang holding jangka panjang, gitu ya. Dan juga mungkin ada pertanyaan, ini emang ngaruh terhadap harga atau enggak? Sebetulnya ya, kalau kita lihat di CoinStat, naik atau turunnya Fear and Greed ini sebetulnya tidak mempengaruhi harga ya. Kalau kita lihat di sini, ketika harganya atau Fear and Greed-nya naik atau turun, ini harga tetap ada di range tertentu ya. Juga bahkan ketika di sini dia sudah greed banget, kemudian turun, greed lagi, dia harganya masih tidak signifikan ya. Dan ini murni pendapat saya, fungsi dari Fear and Greed Index ini hanya untuk memisahkan antara trader sama investor yang sudah berpengalaman gitu ya dengan trader atau investor retail atau yang baru masuk. Jadi itu sangat jelas ya. Jadi kalau ketika trader baru masuk atau investor baru masuk, pasti kan melihat Bitcoin turun aja 5% langsung bawahnya cut loss seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi penurunan. Ya mungkin ini adalah seleksi alam ya. Dan mungkin nanti kalau misalkan dia masuk kalau di coin market cap dia masuk ke netral, ya mungkin itu sudah menyisakan memang trader-trader berpengalaman atau bahkan institusi. Nah, ini nih yang menarik. Jadi bisa saja juga institusi melihat dari Fear and Greed Index nih. Jadi ketika retail sudah mulai ketakutan, nah di situ saatnya institusi masuk ya. Ada juga chart di sini ketika Fear and Greed Index-nya mulai turun, harga cenderung mulai naik ya. Kemudian disusul juga dengan kembalinya retail. Ini di sini ada lonjakan greed. Dia lalu naik terus. Ya di sini yang pasti diuntungkan tuh ya investor institusi ya yang modalnya memang gede, dan bahkan juga kalau kita cocok logikan ya mungkin bisa jadi perang atau misalkan sentimen-sentimen negatif itu bisa jadi dimanipulasi juga. Kita tidak pernah tahu, makanya jangan pernah spekulasi di market ya. Dan juga kalau kita tahu ya di 2021 kalau bicara ketakutan, di 2021 itu banyak sentimen negatif terhadap Bitcoin dan kripto.
Ya, yang pertama yang paling jelas gitu, di situ ada COVID, kemudian perang juga ada perang terjadi, bahkan Rusia di situ di dalamnya, dari Rusia dan Ukraina. Kemudian juga banyak band-band dari, jadi Cina sempat banned Bitcoin atau kripto ya. Ya, tidak boleh, itu kan negara besar gitu ngeban. Tapi kripto sampai saat ini masih ada dan terus tumbuh ya. Jadi itu jangan sampai membuat ketakutan berlebih. Jadi kita tetap pegang aja gitu ya, dan berpatokan kepada mungkin teknikal. Boleh cut loss, tapi mungkin kita bisa masuk lagi ketika harganya memang berpotensi naik atau ada opportunity di dalamnya. Jangan, yang salah tuh sebetulnya ketika kita masuk di pucuk, kemudian ada sentimen negatif, bahkan ini adalah ekonomi makro ya yang semua terdampak gitu. Ketika Bitcoinnya turun karena hal tersebut, kita cut loss dan malah nyalahin influencer kripto, nyalahin teman-temannya, nyalahin siapapun gitu. Jangan jadi mental seperti itu ya. Kita masuk dengan keyakinan kita sendiri, dengan conviction kita sendiri, dengan analisa kita sendiri. Jadi ketika apa keputusan yang kita buat harusnya kita terima dan bisa menjadi pelajaran di sesi berikutnya gitu ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Jadi teman-teman harus tetap pada analisa teman-teman masing-masing, dan saran saya jangan terlalu panikan ya. Tetap lihat berita, lihat statistik, lihat analisa. Gitu ya. Oke, ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Jadi saya akan tetap membahas komprehensif tentang kenaikan atau penurunan yang terjadi di pra-halving Bitcoin ini. Oke, segitu aja untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.